Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Darah Angkoro, yang diceritakan dua orang pergi merantau dan menempati rumah yang menyeramkan, hingga kejadian mistis dan teror mereka alami. Bahkan orang yang menyarankan rumah tersebut juga tidak pernah cerita tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silakan subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 3 jam, melawan rasa bosan dan suhu dingin dari ruang VIP kapal cepat speedboat, akhirnya aku bisa tersenyum lega. Sejenak ku renggangkan otot-otot tubuhku yang kaku sebelum keluar dari kapal dan menginjakan kaki di pelabuhan Muntok. "Masih jauh tempatnya, Man?" tanyaku pada Arman, teman satu desa yang membawaku merantau untuk pertama kalinya di provinsi yang terkenal dengan martabak, timah, dan sahangnya. "Ya masih, Yan. Kita naik bis lagi ke sananya," jawab Arman dengan terus melangkah sembari menenteng tas ransel, sama sepertiku yang mengekor di belakangnya. Hampir 20 menitan aku dan Arman berjalan, sebelum akhirnya kami berhenti di sebuah warung kecil pinggir jalan hitam aspal. Ada alasan tersendiri mengapa Arman memilih menghadang bis di pinggir jalan, bukan di dalam terminal. Di samping bisa tawar-menawar ongkos, pilihan jenis bisnya juga jadi pertimbangan Arman. Hari beranjak semakin siang ketika aku harus duduk di salah satu deretan kursi bis untuk beberapa jam ke depan. Bayangan rasa bosan sudah menghantuiku saat bis yang tak terlalu mewah mulai berjalan meninggalkan wilayah pelabuhan. Tak ada hiburan apapun yang bisa kunikmati di dalam bis, kecuali suara deru mesin dan teriakan kenebis yang mencari tambahan penumpang. Hingga sekitar pukul 4 sore, Arman mencolekku dan memberi isyarat agar segera bersiap-siap, mengakhiri rasa lelah dan bosanku yang hampir membuncah. Setelah turun dari bis, Arman kembali mengajakku berjalan memasuki sebuah perkampungan dengan masyarakatnya yang ramah tamah. Satu kesan yang membuatku langsung membayangkan akan betah jika tinggal di tempat itu. Tapi aku salah. Arman rupanya hanya menemui seseorang yang akan mengantarkan kami berdua ke lokasi tempat kerja. Pak Anam, beliau yang bakal mengantarkan aku dan Arman di kebun sahang milik seorang juragan kaya yang dipercayakan padanya. "Apa mau berangkat sekarang, Mas Arman, Mas Rian?" tanya Pak Anam setelah segelas kopi yang disuguhkan padaku dan Arman tinggal ampas. "Oh iya Pak," jawab Arman. Butuh waktu 20 menitan dengan mengendarai mobil pick up untuk sampai ke lokasi perkebunan dari rumah Pak Anam. Meskipun tak begitu jauh dari perkampungan warga lain, tapi lokasi rumah yang bakal kami berdua tempati lumayan masuk ke dalam. Ada hal aneh yang kutangkap dari sikap Pak Anam ketika kami baru sampai. Beliau terlihat gusar dan buru-buru pamit setelah menyerahkan kunci pada Arman tanpa menjelaskan apapun perihal rumah berlantai acian semen dengan dinding separuh papan dan separuh batu bata.
hening, senyap saat kakiku melangkah di belakang Arman, memasuki rumah dengan 2 kamar berdampingan yang tertutup. Sedikit lega perasaanku ketika Arman menemukan saklar dan menghidupkan seluruh lampu rumah karena waktu sudah gelap. "Mau tidur di kamar sendiri-sendiri atau sekamar berdua, Yan?" tanya Arman padaku yang masih duduk di kursi menghadap ke pintu. "Aku nurut aja, Man," jawabku singkat. "Sekamar aja ya, Yan, gampang bersihinya," saut Arman memutuskan. Aku yang sekiranya ingin menyahuti lagi ucapan Arman mendadak urung ketika mataku melihat halaman depan. Lewat pintu yang masih terbuka, sekilas satu sosok melintas. "Ada apa, Yan?" tanya Arman sedikit heran melihatku berdiri dan menatap lekat keluar. "Tadi kayak ada orang lewat, Man," jawabku jujur. "Warga kamu sebelah mungkin pulang dari kebun," jawabnya sembari alasan yang tak begitu kuyakini. "Aku mau istirahat dulu ya, Yan, capek," ucap Arman kembali sambil berlalu. Aku sendiri yang juga merasa capek, meski rasa penasaran masih bergelayut. Kuputuskan menutup pintu dan menyusul Arman. Senyap dan lembab, lagi-lagi hawa yang kurasakan ketika memasuki kamar yang dipilih Arman. Ada rasa tak nyaman ketika pandanganku mengendar mengelilingi isi kamar seolah ada sorotan mata tajam tengah mengawasi kehadiran kami di kamar itu. Tubuhku tiba-tiba saja merinding manakala pandanganku tertuju di atas ranjang berkasur kapuk, di mana tubuh Arman sudah terbaring di sisi kiri yang mungkin sudah terpejam. Tapi bukan Arman yang membuatku tercekat, melainkan bayangan seorang laki-laki terbaring dengan posisi melentang di samping Arman. "Man!" Tanpa sadar aku terpekik, membuat Arman kaget. Ia langsung terduduk dan menatapku dengan penuh keheranan. "Ada apa, Yan?" tanya Arman bingung. "Gak, Man, gak apa-apa," jawabku berbohong. "Ya sudah," sautnya jengkel. Kemudian kembali berbaring. Aku yang masih berdiri mematung tak menghiraukan kejengkelan Arman. Mataku masih menatap ke arah ranjang. Meskipun bayangan itu sudah menghilang, tapi kini hidungku mencium bau amis. Bau amis darah seperti berasal dari ranjang, tepatnya dari bekas bayangan tadi berbaring. Ragu, takut, namun tak ada pilihan bagiku. Terpaksa ku rebahkan juga tubuhku yang terasa lelah di ranjang dengan jantung berdebar-debar. Singkat cerita, untuk pertama kalinya aku menghirup udara pagi di tanah perantauan. Suasana asri dengan hamparan kebun, berbalut cahaya hangat sinar matahari, sejenak membuatku lupa akan kejanggalan yang kualami semalam. Tak banyak yang bisa kami lakukan pagi itu selain bersih-bersih dalam rumah, sembari menunggu instruksi dari Pak Anam, yang katanya akan datang dengan membawakan bahan-bahan kebutuhan untuk kami. Tapi sampai hari mulai beranjak siang, Pak Anam belum juga terlihat, sedangkan cacing dalam perutku mulai beraksi. Ketika aku dan Arman berniat untuk keluar mencari makanan, dari jalan samping rumah, sebuah sepeda motor dengan keranjang penuh bawaan berhenti di halaman depan. Aku dan Arman sedikit heran melihat lelaki setengah abad yang datang mengantarkan bahan kebutuhan untuk kami, bukan Pak Anam. "Loh, Pak Anam kemana, Pak?" tanya Arman. "Pak Anam ada kepentingan, Mas, makanya menyuruh saya untuk mengantar ini semua," jawabnya sambil menurunkan barang bawaannya. "Mas berdua nanti sore disuruh ke rumahnya untuk masalah kerja," sambung si bapak setelah menurunkan barang terakhir, sekantong beras. "Lah, kami kesananya jalan kaki, Pak," saut Arman yang bingung. Bapak itu terdiam, hanya matanya yang memandang aku dan Arman bergantian. Dengan tatapan kulihat seperti menyiratkan sesuatu.
"Maaf mas, saya permisi, mau langsung ke ladang soalnya," ucapnya berpamitan. Lagi-lagi aku melihat keanehan dari raut wajah bapak itu, sama dengan yang ditunjukkan Pak Anam saat pertama kali mengantarkan kami. Sejenak, aku dan Arman saling pandang setelah kepergian si bapak. Ada perasaan tak enak yang sama-sama kami rasakan melihat sikap bapak itu seperti ketakutan. "Man, sepertinya ada yang aneh dari rumah ini. Kemarin Pak Anam juga sama seperti bapak tadi. Kayak ketakutan lihat rumah ini," ucapku sambil menata bahan-bahan di ruang dapur. "Aneh gimana maksudmu?" tanya Arman yang baru selesai mengaduk 2 gelas kopi. "Aku merasa rumah ini angker. Dari semalam banyak kejanggalan yang aku rasakan," jawabku menjelaskan. "Ah, kamu ini ada-ada aja. Minum dulu nih kopinya, biar pikiranmu fresh dan gak mikir yang aneh-aneh," sahut Arman kembali seperti tak percaya dengan alibiku. Kutarik nafas dalam-dalam mendapati temanku yang memang pemberani dan tak begitu mempercayai hal-hal berbau goib, membuatku sungkan untuk terus berdebat dalam hal-hal seperti itu. Waktu terus berputar, terik matahari yang menyengat perlahan berganti semburat kemerah-merahan di langit ujung timur, menandakan jika senja akan segera menyambut malam. Aku mengikuti langkah Arman di belakang, sedikit jengkel dengan Pak Anam. Pasalnya bukan jarak yang dekat rumah yang kami tempati dengan rumah Pak Anam. Tak kurang dari 1 jam kami harus berjalan kaki dengan kucuran keringat membasahi. Setelah bertemu dengan Pak Anam, hanya seputar pekerjaan yang kami bicarakan tanpa menyentuh perihal rumah. Sempat ingin kutanyakan, tapi kuurungkan sebab Pak Anam ingin kami segera pulang dengan berbagai alasan, seperti tahu dan enggan membahas soal rumah yang kami tempati. Dengan perasaan bercampur aduk, aku terpaksa menahan rasa penasaranku dan mengikuti Arman kembali ke rumah. Langkah kontaiku dan Arman sampai terhenti ketika seorang lelaki tua berbaju batik lengan panjang serta sarung kotak-kotak berpapasan dan menatap kami dengan penuh selidik. "Mas-mas berdua ini dari mana?" tanyanya dengan kening berkerut. "Maaf Pak, kami dari tempat Pak Anam," jawab Arman pelan. "Oh Anam, tapi kayaknya mas-mas ini bukan warga sini ya," sahutnya masih dengan curiga. Aku dan Arman sejenak terdiam sebelum Arman menjelaskan singkat tentang kami berdua. Sekilas bapak itu manggut-manggut sebelum wajahnya berubah tegang ketika Arman menyebut rumah yang kami tempati. "Saran saya kalian cari tempat tinggal lain saja," ucapnya sembari berlalu dan menambah lagi satu keanehan bagiku. Kali ini Arman terlihat seperti memikirkan ucapan sang bapak tadi. Ia terlihat diam merenung sepanjang jalan, membuat suasana sunyi bertambah hening tanpa adanya percakapan apapun antara aku dan Arman. Ketika kakiku baru menginjak halaman rumah, hawa senyap sudah menyambutku. Bulu kuduku seketika meregang manakala Arman membuka pintu. Bayangan seseorang yang tengah duduk di kursi plastik ruang tamu sangat jelas terlihat oleh mataku meski dalam keadaan gelap. Namun ketika Arman menghidupkan lampu, sosok itu tak terlihat lagi, membuatku berusaha berpikir positif dan tak menceritakan apa yang barusan kulihat karena tak ingin berdebat. Setelah berbincang tentang pekerjaan yang akan kami mulai besok, Arman pamit untuk istirahat. Aku yang juga lelah dan mulai diserang ngantuk berniat menyusul Arman. Tapi saat lampu ruang tamu kumatikan, lagi-lagi bayangan itu terlihat kembali. Tengah duduk di kursi menghadap ke arah pintu. Hampir saja aku berteriak ketakutan, tapi masih bisa kutahan dengan memutuskan segera masuk kamar, memaksa mataku untuk terpejam. Entah jam berapa tepatnya,
Malam itu tiba-tiba saja mataku terjaga. Posisiku yang berbaring miring, mendengar suara dengusan dibarengi dengkuran tepat di sampingku. Namun ketika kepalaku menoleh, kulihat hanya sosok Arman yang pulas, tanpa mendengus maupun mendengkur. Lalu dengusan dan dengkuran siapa yang kudengar jelas tadi? Batinku berkecamuk. Saat kembali kubaringkan tubuhku, aku kembali tercekat. Bukan karena dengusan atau dengkuran, melainkan aroma manis darah yang pekat menusuk hidungku.